Ya, Jadi selamat pagi, salam untuk kita semua. shalom. Nah, sedikit kami akan ringkas sejarah gereja untuk wilayah Meidang berdasarkan hasil dari sumber informasi atas wawancara atau bercerita dengan orang atau tokoh yang masih ada pada saat itu. Jadi awalnya di tahun 62 ada pembukaan sekolah di wilayah Medan. Jadi berjalannya waktu ada seorang guru SD ini yang bernama Tai Namujala. Guru Tai Namujala ini mengajak pemuda-pemuda dari wilayah Lambenapu untuk datang di wilayah Meidang ini melakukan pengabaran Injil lewat pemutaran film. Jadi pemutaran film yang kayak dulu ya, yang masih manual, di mana diundang semua warga masyarakat yang ada di wilayah Medan pada saat itu. Maka diputarlah film Tuhan Yesus. Nah, berjalanlah waktu itu bahwa pengabaran Injil ini terus dilakukan oleh seorang guru tadi ini, guru SD, yaitu Bapak Tai Namujala. Nah, pada tahun 67 maka resmilah dibuka GKS di wilayah Medan yang dipimpin oleh Bapak Guru Injil Kahumbu dari Lambenapu juga. Setelah itu berjalanlah waktu, ada pergantian penginjil. Sempat dari wilayah Sumba Barat juga yang ditugaskan di sini adalah seorang yang Bapak Martin Wolubulu, sempat juga memimpin penginjilan di wilayah Medan. Nah, sekitar tahun 70-an ada pergantian lagi penginjil ini atau guru Injil. Biasa kalau ya karena ikut kursus di Lewa, maka kalau ada pemaum aktif waktu itu yaitu Bapak Petrus Lulutai, di mana beliau adalah sebagai warga desa Meidang juga. Maka beliaulah yang memimpin gereja pada masa itu. Dengan berjalannya waktu, melihat perkembangan bahwa wilayah Meidang ini berdekatan dengan di Jemaat Kerita waktu itu, dan jalan transportasi juga sering dilalui oleh wilayah Tabundung, harus melalui wilayah Meidang. Maka pada saat itu ada seorang guru Injil dari Jemaat Kerita, yaitu Bapak Guru Injil Jakarta, mengajak sudah warga jemaat yang ada pada saat itu untuk bergabung di Jemaat Kerita. Apalagi pada saat itu bahwa Meidang ini bergabung satu kecamatan, yaitu Kecamatan Tabundung. Jadi pada saat itu maka
bergabunglah kita di Jemaat Karita di Tandulelulu yang dipimpin oleh seorang pendeta, Bapak Pendeta Punda Juketana. Setelah beliau wafat atau meninggal, maka digantilah oleh Bapak Pendeta Yunus Runumia. Nah, perjalanan demi perjalanan, waktu demi waktu, maka wilayah Meidang ini cukup luas, maka dibuatlah sebuah pos ranting yang ada di wilayah Meidang, yaitu pos ranting Leduyang, yaitu pada tahun 90. Terbentuklah sebuah pos ranting yang ada di untuk wilayah di Leduyang. Nah, dengan adanya pos ranting di Leduyang, maka bertambahlah majelis jemaat, dan pada saat itu pos ranting ini dipimpin oleh Bapak Pila Lalpanda. Dan perjalanannya waktu di mana bahwa lamanya majelis jemaat, maka mereka juga turut untuk melayani dalam hal pengembaran Injil maupun pemimpin ibadah. Maka terjadilah pembentukan cabang untuk di wilayah Leduyang, yaitu pada tahun 98, maka dikukuhkanlah Komam aktif Bapak Tanya Walkati. Nah, setelah itu maka Bapak Pila Lalpanda kembali ke Lumbung. Dan pada saat itu Bapak Petrus Dundutai kembali ke jemaat Peyeti, dan berkelanjutanlah pengembaran Injil sampai pada tahun demi tahun ini. Maka ada pergantian terus kaum aktif. Ya, kita kembali ke dari Lumbung setelah Bapak Pilal Panda diganti lagi dengan Bapak Unu Kemarak. Setelah Bapak Unu Kemarak, maka diganti lagi kepada Bapak Daniel Ndapenamung. Setelah Bapak Daniel Ndapenamung dipimpin oleh Bapak Agus Luta Kilmandang. Setelah itu lagi baru sampai dari pergantian Agus Luta Kilmandang kepada Bapak Darius Danenggaba, yang mulai saat itu dan sampai sekarang ini. Nah, untuk cabang Leduyang, setelah Bapak Tanya Walkati ini sudah lanjut usia, maka digantilah kaum aktif waktu itu, yaitu Bapak Markus Metejiwa. Karena kesehatan yang terganggu, maka Bapak Markus Metejiwa diganti lagi dengan kaum aktif ini yang sekarang diganti lagi namanya sebagai penolong guru Injil, yaitu PGI Gerson Makambombu, dan sampai saat ini masih aktif dalam pelayanan di cabang Leduyang. Dan berdasarkan situasi atau kondisi geografis wilayah Meidang ini, terlebih pada musim hujan, ya sering warga jemaat tidak sempat melakukan ibadah mingguan maupun pelayanan PA. Maka tahun 2020 disepakati untuk membuat pos musiman
Watu Janji. Dan pada tahun 2021 ditetapkanlah pos musiman ini menjadi pos pelayanan Watu Janji yang dipimpin oleh PGI Petrus Krepi Uhi, dan sampai saat ini masih aktif melayani pelayanan di pos pelayanan Watu Janji. Mungkin demikian sekilas informasi atau yang kami himpun dari tokoh-tokoh jemaat maupun dari tokoh masyarakat tentang sejarah berdirinya gereja yang ada di wilayah Medan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.